Di sisi lain Barcelona juga dia tidak mau sama sekali ngelepas Kessie, padahal Kessie itu nggak kepake di sana. Mereka tidak mau ngelepas Kessie kecuali Inter mau kasih Brozovic. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Aku kesal banget. Tadi tuh aku sebenarnya sudah rekaman, tapi apa yang terjadi ternyata suaranya tidak masuk. Aku lupa ngidupin mikrofonnya. Tapi nggak apa. Kita rekam ulang demi fans Ngomin. Aku rekaman ulang. Oke, sebelum kita bahas materi inti yaitu prediksi pertandingan atau preview pertandingan Inter lawan Sampdoria, kita bahas update dulu. Nah, yang pertama nih. Ini mungkin agak berita yang agak menyebalkan, tapi ya namanya kenyataan, mau bagaimana lagi. Berikut ini adalah aku ambil artikel dari Sempre Inter. Ini adalah perkiraan pemain yang keluar dari Inter musim depan, yang sudah pasti dan yang baru perkiraan. Karena gini, terus terang aja, mungkin kawan-kawan ada yang benci sama Suning, mau Zhang out segala macam, tapi kenyataannya adalah pada musim 2020-2021 Inter atau mungkin sepanjang 2020 sampai 2022 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Inter itu rugi 246 juta euro rugi. Nah, mau bagaimanapun juga namanya sebagai sebuah entitas bisnis pasti ingin untung kan. Nah, sebenarnya sekarang manajemen dikasih target yang menurutku tidak terlalu mengada-ada, yaitu profit 60 juta. Nah, untuk mengejar profit 60 juta inilah makanya muncul nih si ini dijual, si itu dijual. Anyway, kawan-kawan pasti sudah tahu Inter perlu menjual nama besarnya. Nah, sebenarnya yang maunya dijual itu kan Skriniar, tapi penolakan itu begitu kencang sehingga akhirnya muncullah drama yang kita sama-sama sudah tahu. Akhirnya kita kehilangan Skriniar gratis, yang artinya harus ada bintang lain yang dijual. Pertama, Dumfries, ini sudah sering aku bahas, sudah nggak perlu lagi. Ada peminat MU, ada Chelsea juga. Kemudian ada 3 yang nama yang masuk ke kemungkinan dijual karena dari segi kebintangannya ya. Lautaro, Bastoni, Barella. Tapi di antara 3 ini ada kayak hierarkinya. Nah, yang paling tidak ingin dijual itu adalah Lautaro Martinez. Kecuali ada yang nawar 100 juta lebih. Itu satu. Yang kedua Barella. Barella ini adalah benar-benar intinya Inter Milan, karena walaupun kita punya Brozovic, tapi terbukti tanpa Brozovic kita bisa musim ini Brozovic hanya tampil 11 kali bersama Inter Milan. Ternyata kita bisa mengukuhkan diri di peringkat kedua. Kemudian setelah Barella barulah Bastoni. Nah, sehingga kalau harus menjual, misalkan Dumfries sudah hampir pasti dijual nih, kalau belum cukup juga berarti kemungkinan berikutnya yang dijual adalah Bastoni. Cuman Inter sekarang sedang negosiasi perpanjangan kontrak. Kalau Bastoni nggak mau tidak mau dia pasti akan dijual musim depan. Ada banyak yang antri, Manchester City, kemudian Tottenham juga. Tidak kekurangan peminat, apalagi Bastoni kan digadang-gadang adalah prototype back modern. Kita lihat aja kalau proses negosiasi perpanjangan kontrak Bastoni gagal, walaupun kontrak dia sebenarnya masih sampai 2024, tapi pasti dijual musim depan. Itu sih kalau Skriniar kan sudah hampir pasti cabut. Kemarin Gosens. Gosens sebenarnya kurang beruntung sih menurutku. Dia dibeli sebagai penggantinya Perisic, tapi kemudian dia cederanya lama. Kemudian ketika dia sudah kembali, performanya mulai menanjak, mulai mendekati ketika dia di Atalanta, Toto Di Marco on fire. Tapi aku tetap berpendapat lebih baik Gosens itu tetap disimpan. Karena apa? Persaingan itu adalah bagus, apalagi Gosens ini orangnya legowo. Dia mengakui memang Di Marco sekarang sedang sangat on fire. Di sisi lain, Di Marco ini cuma bisa main 60-70 menit. Setelah itu dia tenggelam.
Jadi kalau kita punya pengganti yang sekelas Gosens, ini akan sangat bagus untuk sisi kiri kita. Terbukti selama ini sisi kiri kan berbahaya, begitu Di Marco capek langsung Gosens masuk. Beberapa kali kalau timnya tidak begitu kuat, Gosens yang jadi starter. Nah, tapi namanya butuh duit toh. Kemudian ini adalah lagi-lagi dari Sempre Inter, 5 hal yang bisa dipelajari dari Inter, performa Inter musim ini. Yang pertama, sangat jelas, Lautaro adalah pemimpin lapangan dari depan. Pemimpin ini maksudnya lebih ke referensi ketika orang mencari bawa bola. Yang pertama dilihat tuh Lautaro ada di mana, Lautaro ada di mana, kayak gitu loh. Dan Lautaro menjawab ini dengan sangat bagus. Dan bukan kebetulan juga, Lautaro itu adalah kryptonite-nya AC Milan. Tahukah Anda? Dari 8 pertandingan yang dijalani Lautaro Martinez melawan AC Milan, dia mencetak 7 gol. Berarti kalau di rata-rata tiap main lawan Milan dia ngegol, kecuali 1 kali. Itu pas dia baru-baru dibeli aja. Jadi AC Milan memang benci banget sama Lautaro Martinez. Yang kedua, soal Skriniar. Ini ditulis, enjoy Milan Skriniar whilst we still can. Jadi ya enjoy while it lasts. Mari kita nikmati permainan Skriniar selama dia masih berkostum Inter Milan. Tidak ada gunanya kita memaki-maki, mengumpat-umpat. Ya udah, Skriniar walaupun dia sudah dengan drama segala macam itu, tapi tetap harus diakui dia adalah salah satu center back terbaik di dunia saat ini. Jadi dia bermain sampai akhir musim itu adalah sebuah keuntungan buat kita. Dibandingkan dulu kan dia sempat cedera kan di awal-awal musim. Udah, kita move on. Musim depan bye-bye Skriniar, tapi sekarang Skriniar masih pemain Inter. Kita dukung. Itu bro. Kemudian Bros mystery injuries continue to cause a stir. Jadi injury atau cederanya Brozovic yang misterius ini masih ada kelanjutannya, membuat pergolakan, membuat spekulasi. Ini muncul lagi berita ternyata di balik layar Inter masih melanjutkan negosiasi dengan Barcelona, tapi nanti aku akan bahas lebih ini. Apalagi di awal itu Inzaghi sangat ngotot, dia bilang Lautaro, Brozo, Barella ini tidak boleh dijual. Sekarang Inzaghi sudah mengendur, katanya ya udah kalau memang terpaksa ya udah dijual aja, ndak apa. Itu dari sisi Inzaghi. Ini kenapa jadi begini ya, karena kan Hakan ternyata bisa mengisi posisi Brozovic dengan baik. Kita lihat aja. Aku nanti akan bahas lebih dalam lagi soal Brozo dengan Kessie. Yang keempat, akhirnya Aslani dipermanenkan. Kalau kawan-kawan mungkin ada yang belum tahu, antara Aslani dan Belanova itu pinjam dengan opsi membeli, bukan dengan kewajiban membeli. Nah, Belanova Inter masih pikir-pikir. Walaupun Inzaghi bilang, "Oh, aku puas di pertandingan, tapi memang untuk pertandingan resmi belum siap pakai." Tapi Aslani progresnya jauh lebih bagus dibandingkan Belanova, makanya sudah didealkan dan itu harganya cuma 10 juta. Maksudnya yang dibayarkan Inter, karena sebelumnya kalau nggak salah Inter sudah bayar 5 juta untuk minjam. Kemudian opsi membelinya 10 juta. Dan Aslani, tapi sekali lagi aku tidak bosan-bosannya ingatkan, Aslani pemain belum jadi. Jangan harap dia langsung mencuat. No, paling 1 atau 2 musim ke depan barulah. Kemudian Belanova, kita lihat aja nanti. Dan yang terakhir adalah Sampdoria dan Udinese. Adalah kesempatan Inter mendulang poin penuh. Karena satu, Sampdoria sudah jelas. Ini zona degradasi, peringkat kedua dari bawah. Kemudian yang kedua soal Udinese. Udinese di awal musim sempat sangat mencuat, semua dihajar. Beto sempat nangkring di Capocannonieri, tapi tampaknya mereka sekarang sudah kehilangan momentum. Sampdoria itu sekarang ada di peringkat 8, padahal sebelumnya sempat nangkring di 4 besar loh. Tapi ya gitulah, kesempatan buat kita harus benar-benar bisa dimaksimalkan. Beto sekarang sudah tidak terlalu apa ya, dulu wih gila ini striker, sempat dapat player of the week segala di eFootball, tapi sekarang sudah tenggelam lagi. Oke, itu soal 5 hal itu. Nah, sekarang aku mau bahas soal ini nih, Kessie dengan Brozo. Kenapa jadi begini?
Jadi ternyata manajemen Inter sudah menjanjikan pada Inzaghi untuk memberi pemain tengah baru yang ada dua trait yang benar-benar diincar, yaitu capable secara teknis dan punya fisik yang bagus. Ini kan Barella banget, teknik dan fisik. Nah, kebetulan kedua-duanya ini ada di Kessie. Masalahnya adalah jika Inter masih punya Brozovic, ngambil Kessie itu mubazir. Karena di depan kita akan ada Hakan dan Barella, kemudian ada Mkhitaryan. Sedangkan Kessie ini kan kualitas dia bukan kualitas pemain cadangan, minimal rotasi kan. Tapi beda cerita kalau misalnya Brozovic lepas. Kalau Brozovic lepas, maka Hakan akan turun jadi gelandang bertahan. Berarti di gelandang tengah itu hanya ada Barella dan Mkhitaryan. Mkhitaryan mungkin bisa beberapa kali jadi starter, tapi nggak bisa. Dengan demikian, maka Kessie hampir pasti dapat tempat di tim utama Inter, at least sebagai rotasi. Kecuali kalau Aslani meroket banget, berarti si Hakan didorong ke depan kan. Nah, di sisi lain Barcelona juga dia tidak mau sama sekali ngelepas Kessie, padahal Kessie itu nggak kepake di sana. Mereka tidak mau ngelepas Kessie kecuali Inter mau kasih Brozovic. Kalau aku, pendapatku masih sama seperti dulu. Enggak, Brozovic jauh lebih bagus daripada Kessie. Lebih baik kita kembalikan seperti musim lalu, Brozo di posisi regista. Kemudian duetnya itu duet utama Barella dan Hakan. Cadangannya itu si Mkhitaryan, kemudian nanti cari penggantinya si Gagliardini kan. Fabian sudah pasti kan. Itu sih kalau menurutku. Kalau menurut kawan-kawan gimana ini? Karena kayaknya kok wacana bahwa Brozo akan dilepas ini tambah kesini tambah kenceng, bukannya tambah mereda gitu. Sempat mereda tapi kok tambah kenceng lagi. Semoga enggak sih. Oke, sekarang kita bahas soal preview Sampdoria lawan Inter Milan. Tidak banyak yang bisa dibahas. Striker utama mereka yang jadi harapan utama mereka namanya Gabbiani. Dia baru mencetak 3 gol di Serie A. Jadinya ya bukannya mau meremehkan Sampdoria, tapi memang mereka jelek banget. Di Sampdoria ini di semua kompetisi mereka itu 6 pertandingan terakhir kalah 5 kali, seri 1 kali. Sedangkan Inter di semua kompetisi menang 5 kali, kalah 1 kali. Kalahnya lawan Empoli itu aja. Yang sebenarnya shocking banget. Jadi kalau di atas kertas sih mestinya nggak ada masalah lawan Sampdoria. Tapi waktu ini kita lawan Empoli juga di atas kertas mestinya kita menang kan. Sampdoria itu ya sekarang ada di peringkat 19. Mereka terpaut 8 poin dari lepas dari zona degradasi. Mereka itu dari 21 pertandingan cuma menang 2 kali, seri 4 kali, kalah 15 kali. Poin mereka cuma 10. Ini kasihan sih sama Dejan Stankovic. Dulu siapa yang kenapa nggak ambil Dejan Stankovic aja, Inzaghi out. Ya Sampdoria kalau kita lihat musim sebelumnya Sampdoria itu ada di peringkat 15. Dengan materi pemain yang relatif sama, ini bisa dibilang kemunduran sih menurutku. So ya gitu, jangan terlalu cepat ambil si ini aja. Terus kemudian kan dulu ada juga yang kenapa nggak Cifu aja, kan bagus banget di tim Primavera. Sekarang tim Primavera Inter lagi terseok-seok. Tapi kalau kita mau objektif juga kan karena banyak bintangnya Primavera itu dilepas, dari Valentin Carboni, Franco Carboni, kemudian Casadei yang dilepas ke Chelsea juga, kemudian siapa Mulatieri juga. Intinya yang aku bilang adalah pelatih-pelatih itu belum terbukti dan teruji. Jadi tim sebesar Inter yang nggak berani ngambil pelatih yang baru ini aja, belum terbukti. Dulu pernah kita ngambil Marco Tardelli, hancur lebur pak. Ya gitu deh bro. Untuk Sampdoria menurutku untuk line up itu belakang pastilah Onana, kemudian 3 yang depan nih. Kanan pasti Skriniar, kiri pasti Bastoni, yang tengah antara Acerbi atau De Vrij. Acerbi selalu jadi starter. Kalau kita lihat kalau kita bandingkan memang antara performa Acerbi dengan De Vrij, bagusan Acerbi. Apalagi De Vrij sekarang masih luntang-lantung nih, dia belum memberi jawaban untuk
perpanjangan kontraknya. Jadi kemungkinan Acerbi akan main, tapi kalaupun De Vrij main justru bagus kesempatan, mumpung lawannya bukan lawan kuat kan. Kemudian kalau tengah nggak ada perubahan sih, pasti tetap. Oh sorry, yang tengah itu Brozovic kemungkinan starter. Biasanya kan Hakan di gelandang bertahan, Brozovic kemungkinan starter. Kemudian di depannya Hakan dan Barella. Di kiri Di Marco pasti, karena Gosens sorry tapi Di Marco lagi on fire. Di kanan nih, aku heran kenapa Dumfries jarang dimainkan, karena bukannya bagaimana, Inter kan ingin ngejual Dumfries. Kalau pemainnya nggak pernah dimainkan, kan orang jadi mikir ini pemain beneran nggak bagus kan gitu tuh. Sekarang gimana mau jual katanya 60 juta? Siapa yang mau beli pemain 60 juta sementara nggak pernah dimainin? Ya mestinya sih Dumfries dimainkan kalau ingin menjaga kebugaran dia, ingin menjaga nilai ini dia. Sorry kelihatan ini ya kursinya. Kalau ingin menjaga nilai jual dia. Depan. Nah, ini saatnya memang Lukaku jadi starter. Karena satu, dia sudah kemarin itu sudah menunjukkan di babak kedua dia main bagus. Kemudian dua, musuhnya juga bukan musuh yang kuat. Kalau ingin mencoba-coba pemain ya memang sekarang saatnya. Itu sih bro. Bahkan mungkin kalau kita bisa mengunci pertandingan di awal, ya udah keluarin semua Aslani, kemudian Gagliardini, Gosens, Belanova, keluarin semua biar main itu semua. Itu sih bro. Nanti jangan lupa dini hari kita live reaction seperti biasa, kita nonton bareng, saling lempar komen sambil ngobrol, sambil kalian menikmati bacotan khas Ngomin daripada ininya suara komentator yang bahasa Inggris yang kadang-kadang kayak belum digaji sebulan gitu kan. Oke, sampai jumpa besok dini hari. Oke, ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.